Tahta Raja Bone yang dinobatkan kepada Andi Mapanyuki tahun 1931 bukanlah warisan dari Arumpone sebelumnya. Seperti lazimnya, tradisi pergantian raja yang mewariskan tahta tersebut kepada anak-anaknya atau saudara-saudaranya. Tahta Raja Bone ini bersifat melanjutkan tahta dari Arumpone Lapawoi Karensigeri setelah terjadi kekosongan pemerintahan sekian tahun karena Arumpone tersebut ditangkap oleh Belanda tahun 1905. Sejak Arumpone menyerah dan menyatakan takluk kepada Belanda, praktis pemerintahan dijalankan oleh Adat Pitu, yakni sejenis lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan membantu jalannya pemerintahan. Dalam proses transisi Kerajaan Bone tanpa seorang raja selama belasan tahun, akhirnya Adat Pitu mencari figur bangsawan yang akan meneruskan tahta Arumpone Lapawoi Karensigeri. Setelah menyaring sejumlah nama-nama bangsawan di Kerajaan Bone, pilihan Adat Pitu jatuh pada Andi Mapanyuki, seorang bangsawan yang juga keturunan Arumpone namun besar di Kerajaan Goa. Andi Mapanyuki dianggap memiliki darah Arumpone yang kental dan tinggi, ketimbang darah bangsawan lainnya. Selama ini, selain menjabat sebagai Panglima Perang di Kerajaan Goa, orang tua Andi Mapanyuki adalah Raja Goa ke-34, Imak Kulau Den Serang Karaintak Lembang Parang Sultan Hussein Tumenanga Ribundukna. Sementara ibunya, Icelak Watenri Padang Arung Alita, putri sulung dari Raja Bone Laparendrengi Paduka Sri Sultan Ahmad. Puatan Andi Mapanyuki itu melalui Adat Pitu Makala Saliweng. Jadi maksudnya Makala Saliweng itu beliau itu tidak berumur meskipun anak keturunan Tobone, anak keturunan Arumpone, tetapi berdasarkan darahnya dialah yang dianggap paling layak. Berdasarkan darahnya Andi Mapanyuki itu Senggempali, jadi tidak ada mutu darah yang lebih tinggi darinya saat itu gitu. Dan yang paling layak adalah Andi Mapanyuki. Meskipun berdomisili Makassar dan dominan Makassarnya karena hanya dari pihak ibunya sesungguhnya diambillah Andi Mapanyuki dan diangkat menjadi Arumpone saat itu gitu. Karena kekentalan darah bangsawan yang dimilikinya, Andi Mapanyuki pun didaulat menjadi Arumpone saat itu. Itu pun penobatannya tak berjalan mudah. Pasalnya, aristokrat tersebut berkali-kali menolak karena menganggap selama ini dirinya berdomisili dan besar di Kerajaan Goa. Setelah penobatannya, Andi Mapanyuki mendapat gelar tambahan sebagai Sultan Ibrahim. Andi Mapanyuki pun akhirnya setelah dibujuk berkali-kali karena penuturan dari Peta Wampone, Andi Mapasisi Peta Wampone itu, saya pernah mendengar cerita bahwa itu akhirnya sedikit memaksa Peta itu Andi Mapanyuki untuk menjadi Arumpone. Nah, kemudian beliau menerima, kemudian mengenali semua para potensi secara sosial Kabupaten Bone di Kerajaan Bone saat itu, akhirnya beliau menerima untuk menjadi Arumpone. Sejak menjabat sebagai Raja Bone, sikap antinya terhadap penjajah terutama Belanda tak mengubah sedikit pun pendirian seorang Andi Mapanyuki. Sikapnya ini terjejak sejak usianya 20 tahun yang telah mengangkat senjata melawan Belanda dan menjadi Panglima Perang di Kerajaan Goa, yang khusus melawan negara agresi tersebut di bagian perbatasan kerajaan. Selama memerintah di Kerajaan Bone, banyak konflik yang terjadi antara Kerajaan Bone dengan Belanda. Andi Mapanyuki tak sekalipun membuka ruang untuk bersekutu dengan mereka, termasuk keinginan Belanda hendak mengatur sistem pemerintahannya dan mencampuri urusan perekonomian kerajaan tersebut. Ketidaksenangan pemerintah Belanda pada masa pemerintahan Andi Mapanyuki makin menjadi-jadi setelah Arumpone tersebut sangat aktif mendukung dan mendorong perlawanan revolusi untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbekal kekuatan dan kekuasaannya, tahta Raja Bone mulai disual oleh Belanda. Andi Mapanyuki pun diturunkan paksa selaku Raja Bone. Ia bersama istrinya, Imanek Karenta Ballasari dan keluarganya diasingkan ke Tanah Toraja selama 3 tahun 5 bulan. Saat Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk di tahun 1945, Andi Mapanyuki juga memproklamirkan jika kedaulatan kerajaannya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga menggunakan pengaruhnya dengan memimpin raja-raja se-Sulawesi untuk mendukung kemerdekaan dari penjajah dan menyatakan wilayah kerajaan mereka bergabung dengan NKRI. Masa Puata itu sebenarnya memang menurut saya adalah sesuatu yang sangat unik
sangat unik di sini karena disitulah di masa kuatan Andi Mapanyuki itu diserahkan kedaulatan. Jadi bukan sesuatu yang mudah ini sesungguhnya. Seorang negarawan, seorang yang berpikir luas tentang kemajuan sebuah daerah itu menyerahkan kedaulatannya yang di tangannya dia menerima tampuk kekuasaan sebagai Arumpone, kemudian menyerahkan dan bergabung kepada NKRI. Itu salah satu bagian yang menurut saya termasuk raja terakhir ya. Raja terakhir, dan beliau itu adalah juga bupati pertama. Iya. Setelah Kerajaan Bone resmi bergabung dengan NKRI, status wilayah kerajaan berubah menjadi kabupaten tepat 21 Desember 1957. Andi Mapanyuki dilantik sebagai kepala daerah di wilayah Kabupaten Bone dan mencatat nama Andi Mapanyuki sebagai raja terakhir di Kerajaan Bone dan bupati pertama di kabupaten tersebut. Pelantikannya sebagai kepala daerah digelar secara adat dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta masa itu, Samsur Rizal, yang juga bertindak sebagai perwakilan pemerintahan pusat. Dalam struktur pemerintahan Andi Mapanyuki, dibantu Wakil Kepala Daerah Andi Patokpoi yang menjalankan roda pemerintahan dan 5 anggota Dewan Pemerintah Daerah sebagai legislatif. Masa kepemimpinannya sebagai kepala daerah di Kabupaten Bone, terjadi berbagai konflik pemberontakan di berbagai daerah yang merongrong kekuasaan NKRI, termasuk pemberontakan Tentara Islam Indonesia yang hendak membentuk negara Darus Islam yang saat itu dipelopori oleh Karmusakar di wilayah Sulawesi. Di wilayah Kabupaten Bone sendiri, terdapat perwakilan pemerintahan Provinsi Darul Islam di Kecamatan Lapariaja yang menjadi salah satu basis utama. Gubernur DITI saat itu dijabat oleh Andi Patawari Petaile, yang tak lain adalah sepupu dari Andi Mapanyuki sendiri. Dua bentuk pemerintahan ini secara politik kerap menimbulkan perselisihan, namun tak sekalipun perselisihan tersebut meluas menjadi konflik yang berdarah. Andi Mapanyuki piawai memanfaatkan kedekatan kekerabatannya dengan Gubernur DITI tersebut agar tak memperluas perseturuan pemerintahannya dengan kekuatan militer dan lebih memilih diselesaikan secara diplomatif. Termasuk misalnya terjadi pemberontakan DITI, kemudian di sini ini menjadi basis utama juga sebenarnya karena ada gubernur saat itu Andi Patawari Petaile yang dia berkantor di daerah Lapariaja, dan itu adalah Andi Patawari itu adalah gubernur. Jadi ada kekuasaan terpisah, tetapi di posisinya mereka juga sebenarnya keluarga. Makanya yang saya dengarkan bahwa Andi Patawari Petaile sebagai gubernur DITI di sini itu sangat menghargai dan menghormati Puata. Memang pernah hampir terjadi bentrok, tetapi itu pun diselesaikan secara keluargaan. Artinya kedaulatan, kepemimpinan Arumpone saat itu memang sangat dihargai dan dihormati dengan oleh kekuatan bersenjata saat itu kayak gitu. Tanggal 18 April 1967, Andi Mapanyuki pun wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikan Kota Makassar serta dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh negara. Selain meninggalkan generasi yang terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda seperti Andi Pangeran Petarani dan Andi Abdullah Bomasepe, Mapanyuki dan keluarganya juga meninggalkan 2 warisan besar yang hingga kini keberadaannya masih dimanfaatkan masyarakat luas, yakni Masjid Raya Kabupaten Bone dan Masjid Babul Firdaus di Kota Makassar.